Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa sahabati wa tabi'ina tabi'ina sholihin wal ulama'i wal wali Allah khususan Syekh Abdul Qadir Jailani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil iman. Alhamdulillahi ala nikmatil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Allah, ibu-ibu sadayana, ibu RT, ibu-ibu jamaah pengajian dinten Rebo sore, alhamdulillah tina kesempatan sore ya orang sadayana tiasa ngarumpul ngariung dina masjid naon ya Bu? Masjid Miftahul Huda, Dusun Simbarjaya, Grumbul Cisereh ya. Takaranya orang. Cisereh berarti aya sungai Sereh ya. Alhamdulillah. Semoga dongkarna orang sadayana menang ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tercurahkan ke junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke keluargana, para sahabatna, para tabi'ina tabi'ina sholihin, rumaberna ke orang sadayana, semoga orang sadayana menang syafaat fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebelum pengajian dimulai, mari kita semuanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bermunajat, kita berpasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa daerah kita semuanya, diri kita, keluarga kita, anak buah kita, tetangga kita, dan juga wilayah kita, dan juga seluruh dimanapun berada, daerah manapun, semoga senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dijauhkan dari mara bahaya, senantiasa diberikan ketenangan, diberikan kedamaian, diberikan keselamatan, dan juga senantiasa seluruh imannya, penduduknya diberikan iman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang sore berbahagia ini, alhamdulillah dalam nuansa yang rintik-rintik ya Bu, ibu-ibu masih semangat datang ya. Alhamdulillah ada berapa orang ini? 1, 2, 3. Ini jauh semua ini. Iya itu jauh. Ini jauh. Itu jauh semua, itu yang biasa di sana ya. Yang dekat itu ibunya itu. Ini dekat ya. Alhamdulillah masih semangat gitu nggih. Alhamdulillah, karena memang yang namanya ngaji itu sungguh tidak mudah ya. Yang namanya ngaji itu sungguh godaannya luar biasa. Jangan sampai
Justru kita tuh bersyukur ketika daerah kita itu masih diingatkan oleh Allah, oleh manusia. Diingatkan oleh Allah melalui mulutnya manusia, melalui majelis ilmu. Kudune semangat. Karena apa? Itu tanda Allah itu masih sayang. Karena apa? Allah itu juga bisa mengingatkan nauzubillah melalui alam, melalui virus. Kan pernah nggih? Melalui virus. Itu sebenarnya apa? Dalam rangka untuk menyadarkan manusia agar kembali kepada Allah. Jadi virus kemarin COVID-19 itu tidak sembarang virus. Itu datang dengan sendirinya, selesainya pun dengan sendirinya. Obat kayak apapun tidak ada yang mampu memiliki kekuatan. Dokter sehebat apapun tidak bisa menyelamatkan. Ya kan? Orang yang merasa sakti kayak apapun tidak ada yang bisa menyelamatkan. Bahkan untuk menyelamatkan dirinya sendiri pun juga tidak mampu. Coba dari situ renungi, berarti ada kekuatan yang luar biasa yang mendatangkan virus makhluk itu untuk gunanya apa? Menggugah hati manusia, membuka hati manusia untuk hanya beriman kepada Gusti Allah. Yang selama ini kita beriman kepada obat, beriman kepada dokter, beriman kepada orang pinter, salah, nggak salah. Cuman jangan sampai berhenti di situ. Teruskan iman kita hanya mentok kepada Allah, bahwa yang berkuasa tidak lain kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya COVID kemarin itu peringatan Allah tahap 1. Mohon maaf, itu baru tahap 1, Bu. Ya, artinya ini dievaluasi dari tahun 2021 selesai kan 2021 sampai 2 tahun kan COVID. Berarti kan 22, 23, 24, 25 ini masa aman ya. Nah, ini kita harus waspada. Kita harus merenung di dalam 4 tahun ini dan ke depan. Ya. Jangan sampai, mohon maaf, alam yang berbicara. Ya, karena itu akan lebih dahsyat. Sehingga mengapa ilmu ini kok diturunkan oleh Allah? Ya dalam rangka untuk mengendalikan dulu. Mengendalikan agar peringatan itu datangnya dari ilmu dulu, Bu. Nggih? Datangnya dari ilmu. Kalau pengen kita selamat di dunia wal akhirah, kuncinya adalah ilmu. Kalau ilmu sudah kita kaji, kita amalkan, akan menjadikan apa? Kita mengenal siapa Tuhan kita, kita sadar Tuhan kita, sehingga hati kita akan tentram. Karena apa? Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Ya. Hanya dengan berzikirlah hati akan menjadi tenang. Kalau hati manusia, setiap jiwa manusia itu tenang, maka keluarganya akan tenang. Betul-betul. Nggak mungkin keluarga itu pasea terus kalau hatinya tenang, itu nggak mungkin. Kenapa keluarga itu seringnya pasea, sering bergesekan, sering egonya tinggi, sering meskipun dia diem-dieman, meskipun sama tetangga itu nggak kedengeran paseanya, tetapi hatinya itu selalu berperang. Suami istri itu hatinya selalu berbenturan, cuman seringnya ditahan, dipendam. Nah gitu nggih. Itu berarti karena apa? Hati dua manusia ini tidak sama-sama tenang. Kalau salah satu bisa tenang, itu bisa menenangkan sekeluarga. Meskipun yang lainnya belum mengaji. Karena apa? Ketenangan ini akan membawa cahaya, dan seberkas cahaya ini akan menerangi kegelapan di dalam rumah tangga.
meskipun hanya satu, ya, daripada tidak ada sama sekali. Akan lebih terang kalau dua-duanya, ya suami ya istri, ya. Apalagi sampai anaknya, sampai cucunya, semua memiliki cahaya tauhid. Semua memiliki cahaya yang hanya hatinya beriman kepada Allah. Kalau sudah hatinya tenang, sadar Allah, keluarganya anteng, nggih. Dengan tetangga pasti guyub rukun. Pasti tetangga ini akan damai. Ya. Tidak akan pernah yang namanya saling menjelekkan, saling menghibah, saling ngomongkan batur, ya. Saling memfitnah, saling menjelekkan. Tidak akan terjadi. Karena apa? Hatinya sudah sama-sama nyawang Gusti Allah. Satu lagi, kalau sudah hati semua manusia tenang, maka alam pun juga akan tenang. Ini rumusnya. Jadi, biar alam tenang, hati kita harus tenang. Biar alam seisinya ini bisa tenang, maka hati kita harus jumeneng terhadap Allah. Harus selalu sadar Allah. Kuncinya ini, Bu. Maka ayo kita jaga diri kita, keluarga kita, anak keturunan kita dari siksa api neraka. Di sini letaknya. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Ku anfusakum, jagalah dirimu dan keluargamu dari apa? Siksa api neraka. Kapan neraka? Saat ini. Yang nanti itu gimana nanti? Sekarang fokusnya neraka saat ini. Karena apa? Neraka nanti tergantung bagaimana kondisi saat ini. Kalau hati kita sekarang masih binarakaan, otomatis nantinya tidak terselamatkan. Jika hati kita sekarang sudah tenang, alam tenang, itulah yang dinamakan akhirah hasanah. Hasanah fil akhirah, ya, fid dunya wal akhirah. Baik di dunia maupun baik di akhirat. Makanya, Bu, ayo, sudah nggak ada waktu lagi. Kami sudah menyampaikan ilmu ini sudah lama, dari tahun 2020. Tembong itu dari 20, 21, 22, 23 berhenti. 4 tahun di sana. Padahal di sana ilmunya belum tutup, ya. Baru nyampe rukun Islam. Ya. Kita belum nyampe situ. Terus kemudian disimbar di sini, ayo ibu-ibu sing semangat. Biar apa? Biar senantiasa kita semua ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa, Bu? Alam ini pun juga makhluk Gusti Allah. Sing gerakan makhluk berupa alam jagat raya ini siapa kalau bukan hidupnya Allah? Ya, yang menjaga keseimbangannya siapa? Ya Allah, bukan siapa-siapa. Ya. Sehingga sangat mudah bagi Allah untuk melakukan apapun, itu sangat mudah. Menjaga yang mudah, menghancurkan ya sangat mudah, lah gitu nggih. Maka apa yang kita sombongkan? Maka Bu, ayo, dengan kejadian dari COVID-19 tahun 19 terus 20 ilmu ini kita gelar sampai dengan saat ini, ayo ibu-ibu sing istiqomah untuk terus mempelajari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya apa? Biar hati kita tenang. Minimal itu.
Biar hati kita tenang, daerah kita tenang, alam sekitar kita tenang. Makanya masuk ke dalam bab yang pertemuan kemarin, ingatlah bahwa segala sesuatu di alam dunia ini itu merupakan zat, sifat, asma, dan af'alnya Gusti Allah. Zat artinya semua yang ada zahir dan batin ini dalam kekuasaannya Allah. Baik zat yang zahir maupun zat yang batin. Yang zahir dari Nur Muhammad, yang batin dari Ruh Allah. Yang semuanya dua-duanya Nur Muhammad maupun Ruh ini datangnya dari hidup tunggal. Berarti semua yang engkau pandang, engkau lihat, engkau rasakan, engkau dengar, di situ ada wujudnya Allah. La maujudan bihaqi ilau Allah. Tidak ada wujud yang hak kecuali Allah. Cuman karena kesadaran kita kesadaran makhluk, sehingga Allahnya tidak terlihat, makhlukna nukaje kajele. Hujan. Kalau melihat hujannya dijamin tidak mungkin datang. Karena melihat hujannya, Bu. Betul nggih? Hujan itu wujudnya makhluk. Makhluk itu cahaya nurullah yang menyilaukan hati kita. Apapun wujudnya makhluk itu adalah nurullah, cahaya Allah yang akan menyilaukan hati kita. Siapa sih Bu yang gak silau dengan hujan? Pemrecek, ngenah nama di imah, makan mie sedap. Komotas makan mie sedap, ngagoler ya. Bari ngeler weteng, ngeler beteng ya. Gimana gak sedap, Bu? Kunaon kudu capek-capek kehujanan. Ya Allah. Itulah iman tuh dinilai oleh Allah tuh di situ, Bu. Ketika Allah mendatangkan wujud makhluk, hatimu melihat Allahnya atau melihat makhluk? Rumusnya itu simple sebenarnya, tetapi prakteknya godaannya luar biasa. Karena apa? Allah mendatangkan nafsu. Nafsu akan geret kita untuk beriman kepada makhluk. Sedangkan malaikat geret kita untuk beriman kepada Allah. Itu tadi. Hujan makin memrecek. Tadinya niat mau berangkat, nggak jadi berangkat. Alhamdulillah hujan. Alhamdulillah. Yang kedua adalah sifat. Ingat, sifat apapun di alam dunia ini itu semua milik Allah. Makanya jangan pernah hati terpengaruh ketika didatangkan oleh Allah sifat manusia yang beragam karakter. Rumusnya simple, nggak usah dilihat sifatnya. Sifat itu adalah makhluk. Makhluk itu ciptaannya Gusti Allah. Dan sifat wajib makhluk itu adalah Adam, alias sejatinya tidak ada. Nih, sifat sejatinya makhluk itu hakikatnya Adam alias tidak ada. Mengapa engkau melihat yang tidak ada? Lihatlah yang maha ada, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap hari suaminya ngomel. Ayah. Setiap hari suaminya rewel ya. Suka marah-marah, suka nyalahkan,
merasa paling benar ya, merasa paling bisa ngatur, merasa paling hebat. Mohon maaf, lihatlah Allahnya. Di situ Allah memanggilmu melalui sifatnya Gusti Allah. Kalau engkau tidak tertipu dengan sifatnya Allah, engkau terus memandang Allahnya, maka sifat yang ditanamkan dalam suami tadi akan diganti dengan sifat yang mutmainah. Karena apa? Kita sudah lulus ujian. Mengapa suaminya kok dari dulu karakternya nggak berubah-berubah? Karena dirimu belum lulus menghadapi ujiannya Gusti Allah. Masih mudah melihat makhluknya tuh. Masih merasa aku harus merubah suamiku. Suamiku orangnya pemalas. Aku pengen merubah. Emang kamu bisa apa? Nggih? Siapa sih yang bisa merubah karakter manusia, sifat manusia? Yang tadinya pemarah, yang tadinya suka sombong, siapa yang bisa merubah? Hanya Allah. Kita bagaimana? Ya hanya bisa menerima. Dengan ikhlas menerima. Dan kemudian melihat Allahnya, maka ujian itu akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika bapaknya rewel, coba hadapi dengan ketenangan. Ma, pangin kenci kopi, hadapi dengan ketenangan. Nggih Bu nggih? Hadapi dengan tenang. Jangan dibalas dengan Kalau membalas dengan emosi berarti tanda kita belum bisa melihat Allah. Allahnya masih melihat wujud makhluk. Termasuk hujan yang turun. Hanjakal urang mah ke masjid, ayeuna mah kalah beuki deres. Ini gara-gara Mas Wiki ngayakan pengajian jadi kalah kehujanan. Cek Bu Yudi, enak urang mah deket. Enak urang mah tinggal selangkah ya. Kembali ke tadi, Allah menurunkan hujan untuk menggoda hati kita. Memunculkan apa? Takut, was-was, sieun engke lamun kehujanan kumaha. Ayeuna beuki deres engke moal basahku guyub. Aya nu imana jauh teu bawa payung aya? Bawa payung, bawa payung semua. Ayo, alhamdulillah. Berarti yang nggak bawa cuma saya. Tapi saya tadi di rumah kan niatkan gini. Kalau hujan ya berarti saya hujan-hujanan. Kalau nggak hujan ya alhamdulillah. Sing penting HP tak masukin motor, saya aman. Toh apa Bu, hujan pun nyampe rumah langsung mandi ganti masalahnya di mana? Masalahnya manusia tidak bisa melihat Gusti. Nah, betul. Karena kita melihat hujannya ngeluh. Nanti hujan kumaha ya. Aduh, orang kil lamun kehujan mual gering, akhirnya gering temenan. Karena apa? Allah itu bagaimana prasangka hambanya. Karena kita sudah berprasangka jelek karena nggak bisa melihat Allahnya, sama Allah diuji sekalian. Karena ngomong aku nanti bakal sakit, ya meriang tenan. Itulah manusia Bu. Kalau tidak bersyukur pasti siksanya akan sangat pedih. Yeah. Pasrah mawon. Kok nanti harus kehujanan? Ya lihatlah Allahnya. Di dalam hujan yang basah, di situ ada zatnya Allah. Rasakan.
Di situ ada zat Allah. Di situ ada sifat Allah yang mendinginkan tubuhmu. Di situ ada af'al perbuatannya Allah yang menurunkan hujan. Di situ ada asma Allah yang bernama hujan, yang itu sejatinya nama rahasianya Allah. Karena apa? Semua nama di alam semesta ini sejatinya adalah asma, nama rahasianya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun bisa dipahami Ibu? Zat, sifat, asma, af'al itu harus engkau sadari dalam setiap waktu di alam dunia ini. Kalau sudah enggak di dunia, semua itu sudah enggak berlaku. Karena apa? Kesempatan ketika masih hidup di dunia. Ini ada yang paling jauh yang mana ini? Yang paling jauh yang mana? Mana daerahnya? Sana. Jalan kaki? Alhamdulillah ya Allah. Jauh-jauh. Yang deket aja belum tentu digerakkan Gusti. Pengajian naon eta Mas Vicky sih? Olah Allah wae tak dengekeun. Males. Kalau pakai speaker kan, kalau pakai mic yang dekat kan Panas kupingnya mah. jadi kurang panas, kurang ada ini. Esok deui dinyalakeun. Lamun dinyalakan pasti saya pakai speaker. Kalau pakai speaker saya nggak perlu teriak-teriak ya. Kalau kayak gini saya harus teriak-teriak. Ya, kembali Bu. Kembali. Gerawan gino ngajian. Penembalan gini. Karena gini Bu, kebanyakan manusia itu sadarnya ketika detik-detik terakhir. Mohon maaf, bersyukurlah jika jenengan masih mau sadar ti ayeuna. Kebanyakan manusia sadarnya lamun geus minta tetulung detik-detik terakhir itu lho Bu. Sakit brek lama, enggak sembuh-sembuh minta tulung. Eta geus susah ditolongnya. Karena apa? Karena kenapa ketika masih sehat tidak digunakan untuk mendekat kepada Gusti Allah? Mengapa hatimu kok berat untuk mendekat Allah? Padahal Allah itu sangatnya nyata. Sudah dibuktikan oleh COVID-19, tidak ada satupun penolong kecuali Gusti Allah. Wong buktine virusnya datang sendiri tanpa diundang, pergi tidak diantar. Padahal kalau dipikir yang namanya pilek zaman bahala geus aya lip. Itu bukan sembarangan loh Bu. Kemarin itu termasuk kejadian yang luar biasa dari Allah dalam sejarah. Ya. Hampir setara dengan zaman-zaman Nabi itu didatangkan wabah berupa belalang, wabah berupa penyakit. Sama di zaman Nabi Muhammad ini diturunkan COVID-19. Biar apa? Kembali ke jalan Gusti Allah. Masuk ke dalam bab selanjutnya. Tak minum dulu. Nggak tahu kenapa saya kalau di daerah Impres, entah masjid sana, masjid situ sama di sini, mesti badan lemes. Saya tidak tahu kenapa. Tapi kalau di Simbar sama di sana itu jarang lemes. Bukan masalah saya pulang dari Cilacap, enggak. Saya juga kalau dari sana pun juga sering dari Cilacap. Kayak hari ini pun saya juga dari Cilacap, nyampe rumah jam 3:30, mandi, makan, sholat, kesini. Ya. Tapi masih lemes ya. Nggak tahu kenapa daerah Impres ini
Memang agak beda ya. Agak beda. Karena apa Bu? Karena memang Dia lemes enggak, Pak? Hah? Dia lemes. Sama lemes. Tapi nggak apa-apa. Sing lemeskan ya Allah lah gitu ya Bu. Mungkin lah sing mulihkan sendiri ya Allah. Karena apa? Alam pun juga ada yang menerima dan menolak. Alam bangsa yang lain juga ada yang menerima, juga ada yang menolak. Karena dakwah tauhid itu resikonya sebenarnya sangat besar. Betul, resikonya besar Bu. Kalau dari si manusia nggak terima ya bisa diprotes lah gitu nggih. Ada yang mungkin ngomong, ada yang mungkin kalau dia nggak kuat menahan ya mungkin bisa menyerang lah gitu. Ada yang dari selain manusia. Karena apa? Ini masalah keyakinan. Bukan main-main. Kalau keyakinan itu apapun pasti dibela. Betul nggih? Dari zaman Rasulullah, zaman Nabi sebelumnya, kalau urusan keyakinan itu bisa perang betul. Sedangkan saya sendirian. Saya sendirian Bu. Nggak punya siapa-siapa, nggak punya apa-apa. Ya. Niat saya cuma tulus, ikhlas. Ya. Ibu-ibu nggak usah repot-repot ngamplopi, mohon maaf. Karena yang di sebelah sana kemarin kok nekat ngamplopi, sak tolak. Ya karena apa? Itu mengotori. Jangan sampai berpikiran semua karena materi, bukan. Ya. Semua karena kepentingan keselamatan kita di dunia dan akhirat. Ibu-ibu udah mau datang, sudah mau duduk dengan anteng, bermudeng, ramudeng ya Bu? Mudeng, ngomong saya mudeng. Meskipun gak mudeng, duduk aja, seneng terhadap ilmu aja, sudah mendapatkan barokah Gusti. Ya itu Bu, karena ini masalah keyakinan. Karena ketika sudah digeret hati hanya beriman kepada Allah, yang lainnya ini tak kaci. Konsekuensinya di situ. Ketika kita menggeret hati jenengan hanya beriman kepada Allah, selain Allah jadi tak kaci, jadi mubah, jadi tak kepake. Paham maksud saya nggih? Resikonya di situ. Padahal saya tidak memusuhi ini. Silahkan kita berdampingan. Cuma saya ingin membentuk, menggeret keyakinan hati jiwa hanya beriman kepada Allah. Karena hanya beriman kepada Allah lah hati kita akan bisa selamat di dunia dan selamat di akhirat. Ya meskipun secara zahir kita ya masih minta tolong manusia. Ya ke bidan, ke dokter lah begitu. Nah, itu makhluk ya. Kadang kita ya kadang masih harus ke warung minum obat. Tetapi kami menggeret hati, jangan hanya berhenti kepada makhluk. Teruskan imanmu kepada Gusti Allah. Nanti lama-lama makhluk ini hilang. Iman kepada makhluk ini hilang. Sehingga kita hanya pasrah, yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu resikonya besar Bu. Bahkan mohon maaf, jika ilmu ini sudah dibuka, maka resikonya adalah, mohon maaf, resikonya adalah lebih cepat ya. Lebih cepat. Nggak lama. Karena apa? Rasulullah pun juga nggak sampai tua. Nih 60 ya. Nggak ada Rasulullah itu sampai 70 nggak ada. Ya. Jadi seperti itu Bu. Resikonya besar ketika tugas sudah diselesaikan, ya sudah. Ya. Karena kontraknya sampai situ. Makanya kadang diliburkan ya. Ibu-ibu jangan sedih. Kadang kok minggu ini nggak ada ya. Kadang saya ke Cilacap nggak bisa sampai sini. Ya sudah nikmati. Jadikan Rebo yang libur itu untuk menjadi
praktek. Kalau nanti Rabu kemudian didatangkan lagi, alhamdulillah, berarti itu memperpanjang waktu ya. Untuk memperpanjang waktu. Kembali ke materi kita, zat, sifat, asma, af'al. Tolong saya pesan betul, gunakan, temui 4 ini di dalam apapun. Di dalam apapun temui ini. Kadang kita diuji taat, diuji maksiat, diuji nikmat, diuji bala yang berupa sakit atau apapun, temui 4 hal ini. Di situ jalan untuk ketemu Allah, zat, sifat, asma, af'al. Nemunya dengan apa? Iman. Dengan hati yang hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kemudian materi selanjutnya kita adalah 20 sifat wajib bagi Allah. Ada yang pernah kepujian gini? Allah wujud apa? Kita bakal mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsi wadaniya kodrati roda. Terus saya tak minum. Aliman hayyan samihan kasiron mutakaliman. Pun itu. Ada yang tahu artinya? Dari zaman kecil mula anjak ayeuna ada yang membedah, ada yang sudah menerjemahkan maknanya, ada yang sudah dikenalkan dengan 20 sifat wajib bagi Allah, ada yang sudah mengenalkan. Lantas sampai kapan kita kenal Tuhan kita? Ya, sampai kapan kalau cuma diucapkan, dilafalkan, dinyanyikan? Mohon maaf saya agak keras. Ibarat anak-anak ya, nyanyi. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa gigi, habis mandi ibu membersihkan tempat tidur. Tetapi habis bangun tidur nggak pernah mandi. Ayo, kapan mau bersih? Nengkur nyanyi terus nyerocos di dalam mulut, kapan bisa bersih hatimu? Paham ya? Sudah saatnya kita dewasa, Bu. Mumpung kita masih diberikan sisa umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa itu hanya sebatas pujian saja? Bagus, sudah pujian sudah bagus. Pepujian istiqomah sudah bagus, tetapi lebih bagus lagi itu dibedah, dijadikan untuk jalan kita mengenal Gusti Allah. Pun kita bedah. Siap? Siap Ibu? Siap, pelan-pelan. Santai saja. Tak minum lagi. Ibu-ibu kok nggak ada yang minum ini? Elang. Orang wae. Allah wujud. Wujud itu artinya apa? Wujud artinya apa? Wujud artinya adalah ada. Sifat wajib bagi Allah adalah wujud, artinya ada. Ya. Berarti sifat wajib makhluk adalah Adam, bukan Nabi Adam, bukan. Ain Adam, artinya tidak ada. Yes. Artinya apa? Segala sesuatu makhluk ini itu adalah pancaran cahayanya Allah. Tadi yang akan menyilaukan,
Berarti yang sejatinya ada adalah hanya Gusti, tak runtut. Diri kita ada zahir, betul nggih? Ada tanah, ada bumi, ada alam semesta. Bahkan dunia ini sangat kecil, Bu. Sebelum adanya teori modern, Rasulullah sudah paham itu. Dunia ini ibarat cincin di atas luasnya padang pasir. Bumi itu ibarat cincin di atasnya luasnya padang pasir. Bayangkan. Kita di dalam cincin itu berapa kecilnya? Itu baru 1 banding langit pertama. Bumi dibandingkan langit pertama, galaksi Bima Sakti ini itu ibarat cincin di atas luasnya padang pasir. Langit 1 dibanding langit kedua ibarat cincin lagi di atas luasnya padang pasir. Luasnya padang pasir yang langit pertama tadi hanya ibarat cincin di atas luas padang pasir lagi. Gitu terus sampai 7 tingkat. Bayangkan. Bahkan otak manusia tidak bisa menjangkaunya. Apa yang kau sombongkan? Dan ternyata itu sudah dibuktikan oleh sains modern. Semua itu betul. Alam semesta ini tidak terbatas. Karena apa? Alam semesta ini adalah zahir dan batinnya adalah ar-ruh yang ditiupkan ke dalam semua yang zahir. Zahir dan batin tidak ada pemisah. Yang zahir dari Nur Muhammad, yang batin dari ruh. Ya. Ruh sama Nur Muhammad datangnya dari tunggal, yaitu hidup. Hidup itu mana? Ini. Bukan angin, bukan udara, bukan ruang kosong, tetapi ini. Ini itu ada dimanapun dan pembentuk apapun. Itulah Allah lebih dekat dari urat leher itu. Mengapa engkau masih menuduh Allah itu jauh sehingga Allah tidak mengabulkan doamu? Mengapa engkau selalu muntangan kepada orang lain? Karena apa? Kita tidak sadar Allahnya. Kita tidak sadar Gusti. Kalau sudah paham di situ, berarti yang sejatinya ada siapa? Hidupnya Gusti. Itulah sifat wujud. Sehingga imanmu kalau meskipun mata melihat gelas, melihat HP, melihat manusia, melihat apapun, hatimu melihat hidup. Yang zahir, yang batin. Yang Nur Muhammad, yang ruh. Dan yang Esa, yaitu hidup. Itulah Allah. Berarti makhluk ini sejatinya fana. Di Al-Quran dikatakan dunia dan seisinya hanya senda gurau satu. Kedua, dunia dan seisinya hanya fata morgana. Betul nggih? Fata morgana itu ada atau enggak? Enggak ada. Itu hanya bayang-bayang. Ibu-ibu tahu fata morgana enggak? Di jalan yang panas, di gurun pasir yang panas, seolah-olah ada air. Dideketi enggak? Itu makhluk. Mengapa selama ini kita tertipu oleh makhluk, tersilokan oleh harta, benda, tahta, wanita, jabatan, ilmu, penghormatan, lamun teu aing, ya Allah. Coba berpikirlah dengan cerdas. Pantaskah kita mengaku-ngaku seperti itu? Pantas tidak? Jika sudah digambarkan, dibuka seperti itu, mana yang pantas kita sombongkan, Bu? Nggak ada, nggih? Bukan berarti nggak boleh pakai emas serenteng, bukan. Bukan berarti nggak boleh naik Pajero, bukan. Bukan berarti nggak boleh punya sawah lega, bukan. Bukan berarti nggak boleh pakai pakaian yang mewah, bukan. Tetapi hatimu jangan sampai terkotor. Paham nggih? Paham itu nggih?
Meskipun hatimu kondangan pakai lengannya pakai gerang pating renteng, beda antara orang yang hatinya sudah sadar Allah dengan belum sadar Allah. Belum sadar Allah pasti membanggakan harta ameh tekadele, bahkan ketika nyokot makanan dikiekeun ameh nungguan Masya Allah. Apa yang kita banggakan? Nah, sudah di situ sadar, dulurku, sejatinya makhluk itu wujudnya tidak ada. Sejatinya sifat wajib makhluk itu tidak makhluk itu apa? Semuanya. Manusia, jin, malaikat, bidadari, surga, neraka, obat, HP, hujan, bumi, alam seisinya, suami, anak. Maka dikatakan suami dan anak itu adalah ujian. Mengapa kau masukkan dalam hati? Ya, nggak usah. Biarkan tubuhmu kekep jeung salaki, hatimu kudu nyawang Allah. Praktek tersulit di sini, Bu. Kekep jeung pamajikan, hatine sadar Allah. Rata-rata nek wis ketep jeung pamajikan tak jamin tidak sadar Gusti. Mungkin kalau diuji harta, diuji benda, sakit, diuji apapun masih bisa sadar. Tetapi kalau sudah diuji kekep jeung pamajikan, lulus di situ aja berarti sudah lulus yang lainnya. Ya. Engkau bisa kekep jeung salaki tapi hatimu sadar hidup. Jos. Karena apa? Kebanyakan kita pasti terfana, terpesona oleh kenikmatan makhluk. Padahal sifat makhluk itu hanya cahaya yang menyilaukan. Terus caranya gimana, Mas? Ya sudah, tubuhmu kekep kumpul jeung salaki, jeung anak, dengan keluarga, dengan harta yang mewah, dengan jabatan yang tinggi sekalipun, dengan kondisi apapun, taat, maksiat, nipat maupun balak, hatimu hanya nyawang Allah. Allah yang mana? Ini. Sekarang jelas guys. Allah yang mana ini? Ini itu ada di dalam dan di luar. Ini itu ada di zahir dan batin, di awal dan di akhir apapun. Yang menguasai apapun, yang membentuk apapun, tidak ada selain Gusti Allah. Nggak mungkin Allah membuat hujan dari zat lain, itu nggak mungkin. Kalau ada zat lain berarti ada Tuhan lain. Jangan seperti kita nyen teh dari teh lah gitu nggih. Nyen kursi dari kayu. Berarti ada saya, ada kayu. Kalau Allah enggak. Allah tidak membutuhkan zat lain. Ya. Dari mana? Dari keesaannya. Sehingga muncul Nur Muhammad dan Ruh. Siapa? Ya sama. Nur Muhammad jadi fisik, Ruh jadi batin, ya sama. La farqa bainahuma. Makanya pernah saya katakan, saya dengan telek lincung tidak ada beda. Telek lincung bau enggak? Tetapi baunya manusia sebenarnya melebihi telek lincung. Baunya manusia itu bisa kecium sedunia loh, Bu. Benar? Coba jenengan zina. Ya telelencong mungkin kecium di sini tak ya? Jenengan zina coba. Selingkuh berani. Kecium sampai manapun baunya. Bahkan awet sampai manapun, bahkan sampai mohon maaf liang lahat teringat. Betul nggih? Makanya kita harus hati-hati. Terus saya mengingatkan diri saya,
apalagi kita masih muda, dan yang tua pun ya harus tetap hati-hati. Karena apa? Kehidupan di dunia ini ibarat satu rambut dibelah 7. Jangan pernah merasa aman. Harus selalu eling lan waspada, hati-hati. Semakin kita paham ilmu ini, semakin paham gerakannya hawa nafsu. Oh, ini nafsu nih, kelihatan. Oh, ini nafsu nih, kelihatan. Ini godaan nafsu ini, kelihatan. Terlihat betul, sehingga kita itu akan aman. Hati-hati tidak akan terpleset ke dalam jurang neraka. Mengapa si rambut dibelah 7? Itu sanepan, itu perumpamaan bahwa hidup di dunia ini tidak mudah. Harus punya ilmunya, tapi juga bisa mudah secepat kilat sampai Allah kalau sudah paham dan ngaji ilmu. Umur berapa ngaji ilmu ini? Ibu umur berapa? Bu Yudi umur berapa? Sekarang Iya, 48. 48. Yang paling muda siapa ini? Adiknya? Mbaknya berapa? 26. Masya Allah tuh. Saya nerima ilmu ini itu baru umur 30. Itu pun 1 tahun sebelum Bapak meninggal baru disampaikan oleh Bapak. Karena Bapak itu tidak membuka ke semua santrinya. Bahkan di pengajian khusus pun tidak dibuka. Oh, maksudnya Bapak Kliwon. Iya. Bapak Kliwon. 1 tahun sebelum meninggal, setiap apapun minta diantar. Setiap makan diobrolin. Setiap dibalau mancing, setiap apapun ngobrol terus. Saya nggak tahu rahasianya apa. Ternyata Bapak udah meninggal. Karena apa? Bapak belum sempat menyampaikan ilmu ini. Karena apa? Sadahayu itu dididik oleh Bapak dari syariat. Syariat itu ngajari caranya sholat, yang tadinya nggak ada masjid. Bahkan manusia nggak kenal Allah itu apa sih? Kliwon tuh Allah tuh apa? Akhirnya ada masjid, mulai kenal Allah. Nih, diajari sholat, diajari puasa, diajari ngaji. Tercetaklah kader-kader syariat. Ditingkatkan lagi thariqah, diajak ke gunung, zikir, diajak ke Imogiri, ke Bantul, diajak ke Pangandaran, diajak ke pucuk gunung pernah. Itu adalah thariqah, jalan untuk membersihkan hati. Sudah sampai level thariqah. Dihajar hakikat, dibedah ilmu Al-Quran setiap malam. Malam Selasa, malam Jumat, malam Minggu, 3 malam. Itu untuk membukakan ilmu hakikat tentang kehidupan. Tetapi belum sempat Bapak menyampaikan kemakrifatan, sudah dipanggil oleh Allah. Mending 26 sudah paham, istiqomah ya. Alhamdulillah. Saya 30 Bu. Kenal Bapak dari umur 25 sampai 30 itu belum paham apapun. Nol. Sama Bapak ya cuman diikut ngaji ya. Ikut ngaji, dibawa sana, dibawa ke sini, dibawa ke pengajian sana. Ya saya ikuti. Dibawa ke tembong, ya saya ikuti. Tapi baru dikasih isinya 1 tahun sebelum meninggal. Bahkan 1 bulan sebelum meninggal Bapak mengatakan, aku wis jonjong fik buka maneh. Artinya Bapak mungkin nggak tahu. Saya nggak tahu. Yang jelas ketika saat itu Bapak mengucapkan seperti itu. Artinya apa Bu? Saya tidak mau menyimpan mutiara ini oleh diri saya sendiri. Saya ada beban mental untuk bagaimana berbagi. Ya berbagi untuk diri saya, untuk kita semua. Yang hakikatnya Allah lah yang membagikan. Saya yakin kalau ada permata di rumah, tidak mungkin dibagikan ke orang lain. Ibu-ibu ada yang punya emas dibagikan ke orang lain? Ya ada. Kalau bisa itu saya yang selamat ya. Nauzubillah.
Sehingga dari zaman kecil sampai gede 20 sifat wajib Allah nggak pernah dibuka. Di mana letak tanggung jawab sebagai ulama kalau tidak pernah menyampaikan kepada umat? Padahal ajaran ini dari zaman Rasulullah sudah disampaikan, tapi mengapa kok seringnya ditutup-tutupi? Karena saya merasa gini, Bu. Kalau kita ngaji syariat sampai kapanpun ya seperti itu. Cara sholat ya gitu ya. Nggak mungkin ada penambahan gerakan tuh, nggak mungkin ya. Ya gitu lah masa dari SD sampai ibu-ibu ngaji ini syariat sampai nanti tua syariat. Gerakan sholat ya gitu. Awalu bitakbir wa akhiru bisalam. Nggak ada setelah takbir itu nanti gerakan apa itu nggak ada. Segitu. Semua orang sudah paham syariat, sudah saatnya difahamkan oleh isinya, yaitu makrifat kepada Allah. Kita pun juga nggak tahu sampai kapan, nggak tahu. Kayak tembong 4 tahun diberhentikan oleh Allah, diberhentikan itu. 4 tahun, padahal belum tuntas di sana. Kalau Sadahayu selalu berjalan setiap malam Jumat. Ya, ini di sini. Alhamdulillah. Kita kembali ke tadi, sifat wujud bagi Allah wajib Allah, yaitu wujud alias Sang Maha Ada. Berarti bagaimana sifat wajib makhluk? Tidak ada. Kalau tidak ada berarti nggak bisa apa-apa. Bagaimana mungkin sesuatu yang nggak ada bisa apa-apa? Kebanyakan manusia mengaku dirinya ada, terus merasa bisa segala. Betul nggih? Aku kan yang paling alim. Kalau bukan saya yang imamin, bukan saya yang mimpin tahlil, bukan saya yang azan tepat waktu. Bu, itulah yang dinamakan Allah menutup hati. Allah menutup hati manusia seperti itu. Di situ Bu, sifat wajib bagi Allah ada. Berarti caranya iman kita bagaimana? Ya iman kita hanya beriman kepada Gusti Allah. Caranya gini Bu. Tauhid tingkat pertama adalah la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Gusti Allah. Tauhid di sini kita masih mengimani Allahnya jauh. Entah di mana nggak tahu, ya. Entah di alam planet sana, entah di mana nggak tahu. Yang penting Allah tinggi di atas. Tahunya sebatas itu. Yang kedua, la ilaha illa huwa. Artinya kita sudah mulai sadar Allah mulai ngadeket. Orang erek sholat ngerasa diawasi Gusti Allah. Itu la ilaha illa huwa. Huwa itu dia. Orang erek marah ngerasa diawasi Gusti Allah. Orang erek sombong ngerasa diawasi, baru merasa diawasi. Tauhid tingkat 3, la ilaha illa anta, artinya Allah sudah sedekat urat leher. Sadar dirinya digerakkan Gusti. Nah ini sudah mulai sadar segalanya digerakkan Allah. Selama ini kan kita sadarnya baru nyampe Allah mengawasi ya. Belum sadar semua ini sing gerakkan Gusti Allah. Pagi-pagi ider ya. Menangna jenuk ya Allah. Lah gitu nggih. Menang saetik ya. Ya Gusti. Nek jenengan sudah nyawang di situ, hatinya akan tetap damai, Bu. Pasrah. Karena ini bukan pergerakanku, tetapi ini sejatinya pergerakan Allah.
sudah mulai sadar digerakkan. Sehingga apa? Kita sudah merasa tidak bisa apa? Iman kita juga sudah mengatakan hujan turun sing gerakkan Allah. Ya, ada orang sakit sing nyembuhkan Allah, obat sing berek manfaat Allah. Sudah mulai di situ iman kita. Itu bisa engkau gunakan dengan iman, dengan su'aul basiroh, rasa dalam hatimu yang selalu menyatakan semua ini zat, sifat, asma, dan af'al penggaweane Gusti Allah. Berarti itu baru sampai tauhid la ilaha illa anta. Itu yang puncaknya adalah la ilaha illa ana. Di dalam At-Toha ayat 14, innani anallah la ilaha illa ana. Kalau sudah semua diasah, sirul asrornya menyatakan Allahnya, zat sifat asma afal Allahnya terus diasah, puncaknya adalah ana. Lenyapnya makhluk, keakuannya makhluk lenyap, iman kepada makhluk lenyap, yang ada adalah ana. Ananya ini adalah anane hidup Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah Allah wujud di situ, Bu. Puncaknya kita sadar yang ada hanya Gusti Allah. Demikian cukup, G? Besok kita perdalam. Habis wujud berarti hidam. Nanti makin mendalam lagi. Pun monggo 5 menit. Barangkali ada pertanyaan, silahkan. Barangkali ada. Saya tak sambil minum. Nggak ada, cukup ya? Mari kita berdoa. Semoga daerah kita dijaga, hati kita dijaga, keluarga kita dijaga, dan semua makhluk Allah dijaga dan diberikan kedamaian, ketentraman, ketenangan, dan senantiasa keselamatan di dunia wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Silakan, mungkin ada pengumuman.